Untuk bertahan hidup, kita terus berpegang teguh pada sebuah hal yang kita yakini. Itulah sebuah hal yang kita anggap sebagai kenyataan. Tetapi, pengetahuan dan pemahaman adalah sebuah hal yang membingungkan. Dan kenyataan di awal dapat menjadi sebuah ilusi. Semua manusia hidup dalam asumsinya tersendiri. Lagi, kita bertemu dengan Uchiha Itachi, salah satu guru yang ngajarin saya tentang banyak pelajaran hidup. Dulu, waktu kecil, mungkin kebanyakan dari kita bakal ngira kalimat yang diucapin Itachi barusan adalah kalimat asal-asalan, atau mungkin kesalahan translate atau ya. Tapi setelah berada di titik ini, saya merasa kalimat tersebut sangat amat menusuk kita. Atau mungkin saya khususnya yang masih berusaha memahami kenyataan. Butuh waktu yang cukup panjang bagi saya untuk memahami ilusi dalam dunia ini, melalui buku-buku tebal yang tak bergambar, karya filsuf-filsuf yang kebanyakan akhir hidupnya sangat amat tragis. Mungkin begitupun dengan Itachi, namun tak perlu menciptakan sebuah buku atau apapun, Itachi sudah dapat menjelaskan sebuah ilusi, hanya dengan beberapa kalimat. Oke, kita bahas dengan tuntas kalimat yang diucapkan Itachi di awal, jika memang beberapa dari kita masih ada yang belum paham atau belum cukup jelas. Pertama, untuk bertahan hidup dapat sangat amat luas artinya, mulai dari kerancuan eksistensi dan pemahaman tentang siapa dan untuk apa kita ada di dunia ini. Kita diharuskan untuk berpegang teguh pada sebuah hal yang kita yakini. Setelah kita mengetahui siapa kita sebagai manusia melalui pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang tentunya lahir dari luar diri kita, kita diharuskan untuk menggenggam hal tersebut dengan sebuah dasar yang disebut identitas. Dapat dalam bentuk sifat, karakter, ideologi, keyakinan akan sebuah hal, dan lain-lain. Itulah kenyataan yang kita yakini. Itulah yang menjadi topeng yang tak terlihat dalam diri kita, yang kita bentuk dengan berbagai hal, baik kita sadari ataupun tidak. Tetapi, pengetahuan dan pemahaman dapat menjadi sebuah hal yang membingungkan. Oke, pengetahuan dan pemahaman, seperti yang sudah dibahas tadi, membentuk kenyataan bagi kita. Pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki menentukan kehidupan itu harus seperti apa dan bagaimana. Menentukan tentang hobi yang baik itu seperti apa bagi kita. Tentu hal tersebut sangat amat berpengaruh tentang mana yang baik dan mana yang jahat, tentang mana yang benar dan mana yang salah. Semua hal tersebut tergantung dari pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki. Namun, pengetahuan dan pemahaman dapat menjadi sebuah hal yang membingungkan, atau bahkan dapat menjadi sebuah ilusi. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam subjektivitas yang kita temukan, dan kenyataan yang berbeda dari dua pandangan. Kenyataan akan bertemu dengan kenyataan lain, karena pemahaman dan pengetahuan yang diterima seseorang tentu berbeda dengan orang lain. Meskipun saat data atau informasi yang diberikan sama, saat kita menerima atau mencerna sebuah informasi, akan sangat besar potensinya melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda, yang kemudian menciptakan sebuah kenyataan yang berbeda pula. Lalu, kenyataan versi mana yang akan kau anggap benar-benar nyata? Sedikit pemahaman tentang kerancuan atau kerapuhan kenyataan yang dimiliki oleh seorang manusia, paling tidak seharusnya dapat sedikit membuka mata kita, bahwa kenyataan kita pun sangat amat mudah dimanipulasi. Kita akan membahas hal tersebut di lain kesempatan. Lanjutan dari kalimat tersebut, semua manusia hidup dalam asumsinya tersendiri. Dapat kita sedikit urai dengan kenyataan bahwa setiap orang hidup dengan sebuah hal yang ia anggap sebagai sebuah kenyataan, meskipun hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dapat dibenarkan, karena kenyataan versi mereka akan sangat berbeda dengan kenyataan milik orang lain. Jadi, dari sini kita dapat belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan kenyataan kita terhadap orang lain.
dan tidak mengatasnamakan sebuah kebenaran untuk melawan yang mungkin sebuah kebenaran lain. Saya kira itu, sampai jumpa di video saya selanjutnya.